Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, nas renungan kita untuk pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 46. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 46. Saya akan bacakan kepada kita. Marilah kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, Yohanes 6 ayat 46 menunjukkan hubungan intim yang dimiliki Yesus dengan Allah. Yesus memiliki tingkat keintiman atau hubungan yang melekat yang belum pernah dimiliki siapapun dengan Tuhan sebelum ataupun sesudahnya. Yesus mengungkapkan keintiman yang dia miliki dengan Tuhan di dalam perbincangannya dengan orang-orang di dekat Danau Galilea, yakni kerumunan para pimpinan masyarakat, para murid-murid dan umat Yahudi, untuk membukakan pemahaman dan pengertian mereka bahwa sekalipun di dalam istilah yang agak terselubung, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Bapak Ibu saudara-saudariku, mereka yang memiliki hati yang terbuka mendengarkannya, sementara mereka yang memiliki kekerasan hati akan kebenaran tentu menggerutu atau pergi. Dalam beberapa cara Yesus menyiratkan bahwa dia adalah Mesias. Saudara-saudariku, namun pengajarannya ini membuat orang-orang yang menyerahkan hatinya untuk Tuhan dapat mendengar dan percaya. Namun orang-orang yang berlawanan dia pada umumnya tidak dapat memahami apa yang dia katakan dan akhirnya berdebat tentang hal itu. Itu yang bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat 44. Beberapa orang menyimpulkan dari Yohanes 6 ayat 46 bahwa Yesus pasti Tuhan, atau setidaknya dia sudah ada sebelum kelahirannya karena dia telah melihat Bapa. Untuk satu hal, sebahagian dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus tidak akan memahami pernyataannya tentang dia sebagai bagian daripada ketritunggalan Allah. Karena konsep seperti itu adalah konsep yang asing bagi orang-orang itu. Dan lebih jauh lagi, orang-orang yang seperti itu tidak mengharapkan Mesias yang juga Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, kunci untuk memahami Yohanes 6 ayat 46 ini adalah mengetahui bahwa kalimat melihat Bapa tidak mengacu kepada melihat secara fisik, tetapi secara kiasan untuk mengenal siapa itu Bapa. Yesus mengenal Tuhan bukan karena hidup dan berbicara dengan Tuhan di surga sebelum kelahirannya di bumi, tetapi karena Tuhan mengungkapkan dirinya lebih jelas kepada Yesus yang dia miliki kepada orang lain. Yesus memperjelas hal ini di dalam ajaran lain ketika dia berkata bahwa Bapa mengasihi anak dan dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-20. Saudara-saudariku, dalam bahasa Ibrani dan Yunani, kata yang sering dipakai ialah ra'ah dan horau untuk menjelaskan kata melihat, yang berarti sadar atau menyadari, atau berarti melihat dengan mata, atau melihat dengan pikiran, dengan pandangan, ataupun dengan penglihatan. Nah, siapapun yang mengenal Yesus, tidak hanya mereka yang melihat dia atau yang mengenal Bapa,
Nyatanya Yesus telah memperjelas penyataannya sebelum ketika dia berkata kepada Filipus, demikian, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Itu yang kita temukan di dalam seruan Yohanes 14 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudariku, di seluruh perjanjian lama, apa yang orang ketahui tentang Tuhan sangatlah terbatas. Faktanya 2 Korintus 3 ayat 13 sampai 16 mengacu pada fakta bahwa bahkan sampai hari ini orang Yahudi menolak Kristus memiliki selubung di hati Allah. Sementara kenyataannya bahwa pengetahuan penuh akan kebenaran tentang Allah datang melalui Yesus Kristus, sebagaimana yang dapat kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17. Dialah yang melihat dan memahami Bapa surgawi yang penuh kasih dan anugerah, dan Bapa yang mengungkapkan dirinya kepada Yesus dengan cara yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Maka jika kita ingin mengenal Allah Bapa dan hidup kekal bersama Dia dan di dalam Dia, hendaklah terlebih dahulu kita tinggal dan menyatu di dalam Yesus Kristus. Selamat bersatu bersama Bapa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 192 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai dan memberkati kami, memberikan kepada kami berkat-berkat yang berlimpah dan kasih sayang yang berlimpah-limpah setiap hari. Bahkan Engkau selalu membukakan mata hati kami, mata iman kami untuk mengenal Engkaulah Bapa surgawi, Tuhan kami, penguasa segala kehidupan kami. Sebagaimana yang disampaikan oleh firman-Mu yang telah berkumandang bagi kami, di mana kami hendaknya harus mengenal Engkau ya Tuhan, untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau, karena di sanalah kami memperoleh akan kekekalan, kekekalan akan hidup, kekekalan akan segala tubuh dan segala apapun yang kami miliki di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, dalam setiap apa yang telah Kau berikan bagi kami, Engkau membuat semuanya itu menjadi bekal baru bagi kami, untuk memulai aktivitas kami, memulai kegiatan kami, dan memulai pelayanan kami kepadamu terlebih di dalam satu hari ini. Sertai berkati kami, jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Teguhkanlah kami dalam setiap apapun yang kami lakukan, untuk mengerjakan segala bagian yang kudus yang daripadamu, yang layak kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan, untuk memuliakan nama-Mu di dalam kesatuan kami bersama Engkau Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah Tuhan di dalam kami, pribadi lepas pribadi.
Di dalam Kristus Yesus kami telah berserah dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.